Misalnya, kita akan mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial parsial. Misalnya di sini UXX dikurangi dengan U sama dengan 0. Ini juga bisa kita tulis dalam bentuk lain. Misalnya ini menjadi DU turunan kedua ya, terhadap do X kuadrat dikurangi dengan U sama dengan 0 begini. Jika rekan-rekan perhatikan, di sini yang muncul hanya turunan terhadap X. Turunan sampai kedua ya, turunan parsial kedua semuanya terhadap X dikurangi dengan U sama dengan 0. Sehingga soal ini tidak memuat turunan parsial dalam Y. Nah, artinya sekarang kita dapat memandang PD itu menjadi PD biasa. Karena turunan parsial yang muncul itu sama semuanya di dalam X. Jadi kita bisa memandangnya seperti PD biasa, namun rekan-rekan harus hati-hati nanti ketika mengerjakan, ketika kita memandang ini sebagai PD biasa, maka sebenarnya kita ini sedang mengerjakan PD parsial ya saat ini. Jadi nanti bisa rekan-rekan misalkan dulu, jadi dapat kita tulis di sini PDP tersebut analog atau kita bisa menganggapnya analog dengan turunan kedua begini U double aksen dikurangi U sama dengan 0. Untuk menyelesaikan turunan yang di sini, persamaan diferensial yang bentuk ini, rekan-rekan harus ingat kembali bentuk ini akan analog seperti ketika rekan-rekan menyelesaikan PD biasa ya. Y double aksen begini dikurangi Y sama dengan 0. Jadi kita bisa memandangnya seperti ketika dulu rekan-rekan menyelesaikan ini. Nah, dengan demikian ini merupakan PD biasa linear ya, dengan koefisien konstan. Nah, kita bisa memandangnya begitu nanti. Karena ini sebenarnya parsial, tapi kebetulan semua turunannya dalam X, sehingga kita bisa memandangnya seperti PD biasa dengan koefisien konstan di sini ya. Nah, untuk menyelesaikan PD biasa linear tingkat 2 dengan koefisien konstan, rekan-rekan bisa menggunakan solusi dasar itu ya. Jadi di sini nanti solusinya atau kita misalkan solusinya U sama dengan E pangkat MX begini. Karena di sini turunannya terhadap X dia. Kalau dulu rekan-rekan punya di PD, itu kan solusi yang di sini itu dapat rekan-rekan misalkan dengan Y sama dengan E pangkat MX. Jadi ini yang dulu rekan-rekan punya di PD biasa. Nah, sekarang kita bisa buat dia menjadi U sama dengan E pangkat MX. Nah, kita mau substitusi ke sini, berarti kita perlu turunan keduanya. Kita turunkan pertama dulu ya. Ini menjadi M, E pangkat MX. Kemudian turunan keduanya terhadap X masih ya. Berarti menjadi M kuadrat E pangkat MX. Dengan demikian, bisa rekan-rekan peroleh disubstitusi ke dalam PD menjadi M kuadrat. Jadi semua ini tadi yang kita butuhkan apa nanti disubstitusi ke dalam PD-nya ya. Berarti kita punya U double aksen dikurangi U. Berarti kita punya M kuadrat E pangkat MX. Kemudian dikurangi dengan U. U-nya itu E pangkat MX. Ini sama dengan 0. Sehingga rekan-rekan peroleh di sini menjadi E pangkat MX. Di sini M kuadrat dikurangi 1. Nah, ini hasilnya adalah karena E pangkat MX itu tidak mungkin 0 ya ini ya. E pangkat sesuatu dia tidak bisa bernilai 0 di sini, maka kemungkinan 0-nya hanya diperoleh dari sini. M kuadrat min 1 itu sama dengan 0. Jadi kita punya di sini adalah bentuk persamaan kuadratnya ya. Persamaan kuadrat M kuadrat dikurangi 1. Ini menjadi M-1, M ditambah 1 sama dengan 0. Jadi bisa rekan-rekan peroleh M yang 1 nilainya 1, M yang kedua nilainya min 1. Nah, dari sini berarti
kita bisa peroleh nanti solusinya itu U1-nya, karena tadi ada 2 solusi berarti E pangkat, M-nya ini yang 1 ya, E pangkat 1X, berarti E pangkat X. Kemudian solusi yang keduanya E pangkat min 1, berarti min X begini. Nah, kemudian rekan-rekan ingat kembali prinsip superposisi dalam persamaan diferensial. Jika dia punya 2 solusi, maka kombinasi linier dari solusi itu juga merupakan solusi. Jadi diperoleh nanti solusi umumnya menjadi U sama dengan, nah ini harus hati-hati karena kita bicara PD parsial, maka kalau dulu rekan-rekan punya di PD biasa, misalnya ini tadi ya, nah dari sini nanti ketemu Y1 apa, Y2-nya di sini apa, kemudian nanti Y-nya adalah C1Y1 ditambah C2Y2. Nah ini ketika bicara di PD biasa. Namun sekarang ketika kita bicara di PD parsial, maka ini nanti bukan lagi konstanta biasa, tapi karena turunan dia ini di dalam X, nah maka nanti semua dalam bentuk Y bisa kita pandang konstan, seperti ketika rekan-rekan menyelesaikan derivatif parsial pada waktu mata kuliah kalkulus berubah banyak itu ya. Nah sehingga bentuk ini nanti maka dia menjadi bukan sekedar C1U1 tapi C1 dalam Y, artinya dia fungsi dalam Y, dikalikan U1-nya E pangkat X, nah ditambah dengan C2 fungsi dalam Y, jadi sebarang fungsi dalam Y, bukan sekedar konstanta ya, dikalikan E pangkat min X. Jadi ini adalah solusi yang diminta. Di sini kita perjelas ya, dengan syarat C1Y kemudian C2Y itu adalah sebarang fungsi dalam peubah Y di sana. Nah, jika rekan-rekan nanti mau membuktikan apakah ini benar-benar solusi, maka kita bisa cek sebenarnya, kita cek kembali bahwa bentuk U sama dengan C1YE pangkat X ditambah C2YE pangkat min X itu benar-benar solusi dari PD yang diminta tadi. Jadi kita cek kembali ya. Misalnya rekan-rekan mau memeriksa benar nggak sih jawabannya ini jadi seperti itu. Jadi ini kita bisa cek kembali solusinya di sini. Misalnya kita mau memeriksa begini, bahwa U yang sama dengan C1Y E pangkat X ditambah C2 fungsi dalam Y E pangkat min X ini solusi dari UXX dikurangi U sama dengan 0. Nah, berarti kita perlu turunan kedua dalam X, turunan parsial begitu ya, UXX dari fungsi yang U di sini tadi. Nah, kita cek sekarang, U-nya seperti itu, berarti turunan pertama dalam X, ingat ya kita bicara dalam X, berarti semua yang fungsi dalam Y-nya, yang memuat variabel Y-nya, itu bisa nanti kita pandang konstan jika fungsi itu hanya memuat variabel Y nanti. Nah, berarti turunannya ini tetap C1Y ya, karena di sini C1Y ini semua fungsi dalam Y, jadi dia seperti konstanta itu. Kemudian turunannya E pangkat X tetap E pangkat X. Nah, kemudian C2Y-nya ini juga tetap. Nah, turunannya E pangkat min X berarti min E pangkat min X di sini. Kemudian kita turunkan lagi. Terhadap X lagi berarti C1Y E pangkat X. Nah, kemudian di sini E pangkat min X ketemu di sini ya. Ini berarti hasilnya menjadi plus C2Y E pangkat min X lagi. Nah, kemudian sekarang kita cek apakah UXX dikurangi U-nya itu bisa terbukti 0 di sini. Nah, jika rekan-rekan substitusi, jadi UXX min U ini menjadi C1Y
E pangkat X ini dikali di sini ditambah C2 fungsi dalam Y E pangkat min X dikurangi U-nya tadi, berarti yang U yang sudah ketemu tadi kita substitusi lagi C1 dulu ya. C1Y E pangkat X ditambah dengan C2Y E pangkat min X. Nah, ini menjadi C1Y E pangkat X ditambah C2 fungsi dalam Y E pangkat min X dikurangi C1Y E pangkat X dikurangi C2Y E pangkat min X. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ini sama, berarti bisa disederhanakan, yang ini sama dengan di sini. Jadi ketemu hasilnya 0. Jadi artinya terbukti bahwa UXX dikurangi U itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian solusi yang kita peroleh tadi itu memang terbukti benar-benar solusi dari PD yang dimaksud.